Halo, selamat siang. Masih bersama kami di Bakul Sego Channel. Ya, kali ini kita mau bahas restorasi untuk motor Ereking 135 cc. Kita hari ini atau part ini fokus ke bagaimana kita mengolah rangka atau sasis yang memang perlu disentuh ulang. Biasanya ada beberapa bagian yang memang berkarat atau memang korosi di titik-titik tertentu. Nanti kita bahas detailnya, kemudian bagaimana pengerjaannya sampai proses cat dan finishing. Oke, detail-detail tentang cara dan langkah akan kami terangkan nanti. Oke, tetap bersama kami. Nah, kali ini kita akan mau bahas tahap-tahap restorasi, khususnya untuk persiapan untuk pengolahan ulang rangka atau sasis motor ya. Pada dasarnya untuk rangka motor Ereking yang base-nya atau dasarnya tahun 80, 90, banyak bagian-bagian yang memang sudah korosi. Salah satunya memang karena sudah cukup lama pemakaian atau memang perlu dibuat untuk lebih baik lagi. Oke, ini ada beberapa cara untuk kita mengelupas cat atau memang membuat bagian rangka ini terlihat lebih baik. Salah satunya ada di gosok dengan alat gerinda ya. Kita pakai sapu kawat, jadi nanti bagian-bagian tertentu tidak perlu ditekan, hanya mengambang saja. Jadi memang fungsinya untuk menghilangkan karat atau korosi itu sendiri. Ada juga yang pakai remover. Kalau pakai remover, catnya bisa hilang, cuma yang korosi atau yang karatnya sudah agak dalam itu nggak kena. Jadi ada beberapa bagian yang memang perlu kawat atau bisa juga dengan remover. Jadi tinggal pilih baiknya aja. Nah, untuk bagian-bagian yang memang agak kasar bisa kita haluskan dengan gerinda amplas atau gerinda halus. Beberapa hal yang diperhatikan untuk restorasi Ereking untuk base rangkanya. Satu, untuk kondisi yang memang perlu dilas atau dicantem atau diisi ulang sasisnya, kita harus perhatikan karena itu menyangkut kekuatan dari rangka itu sendiri. Baik, jika sudah terlihat pendasaran sempurna, maka kita bisa melakukan pengecatan warna. Kali ini kita pakai warna hitam, warna standar dari rangka Ereking itu sendiri. Ya, lakukan dengan hati-hati. Kemudian kita lihat sela-selanya, karena memang pakai dasaran atau epoksi putih akan lebih cenderung terlihat bagian mana yang memang belum terkena cat. Ya. Untuk bagian-bagian tertentu yang diperlukan penebalan itu diantaranya bagian crankcase bawah, karena itu sering berbenturan dengan baut atau mesin. Kemudian ada di bagian sirip belakang yang memang difungsikan untuk tatakan-tatakan jok dan lainnya. Jangan lupa untuk menutup menutup nomor rangka pada saat sebelum kita lakukan clearing atau finishing. Jadi khawatirnya nomor rangkanya sudah tipis, kemudian kita timpa cat, dia akan hilang. Baiknya kalau sudah kita lakukan pengorakan, kemudian kita naik warna hitam, kita tutup dulu. Jadi memang harus hati-hati atau detail untuk melakukan pengecatan di sasis atau rangka Ereking ini. Hal persiapan pemolesan atau oke, baik.
Untuk kondisi atau posisi seperti ini memang diperlukan. Jadi memang yang di posisi bawah itu cenderung lebih sering kotor atau korosi. Sebenarnya untuk yang base restorasi atau ranking tahun 2000-an ke atas itu nggak perlu seperti ini sih, karena catnya sudah cukup bagus. Kita cuma perlu pakai amplas halus saja pada dasarnya untuk menghilangkan kotoran yang ada atau oli-oli yang ada. Cuma kalau yang memang sudah ada kelihatan korosinya, memang perlu kita gosok sehalus mungkin untuk hilangkan korosi. Langkah selanjutnya ketika memang sudah dilakukan penggerendian atau penghalusan kondisi rangka, kita harus bersihkan ulang dengan menggunakan sabun. Nah, ini untuk menjaga ada kotoran yang terlewat atau memang untuk memastikan bahwa memang kondisi rangka benar-benar bersih sebelum kita lakukan pengecatan. Baiknya memang dilakukan di siang hari karena cahaya maksimal. Pencahayaan membantu kita untuk melihat mana yang memang perlu digosok halus lagi atau memang sudah cukup. Oke. Kalau memang sudah siap seperti ini, nanti kita siapkan tempat untuk mengecat atau menyemprot rangka. Oke, pada saat pengecatan baiknya memang dilakukan di indoor, tapi kalau di outdoor tidak masalah, tinggal kita sesuaikan setelan angin pada spet atau alat pengecatannya. Untuk warna dasar atau bahan epoxy, epoxy itu adalah cat untuk dasar pada lapisan yang akan dicat. Jadi ada yang warna abu-abu, ada yang warna putih. Nah, kalau kita cenderungnya ke yang warna putih. Jadi nanti kalau ada request rangkanya yang selain warna hitam, itu akan lebih membantu. Jadi tidak perlu didasari putih lagi, bisa langsung naik warna cat. Baiknya untuk thinner atau campuran thinnernya menggunakan jenis yang sama. Jadi nanti pada saat kita lakukan pengecatan warna, kemudian finishing atau clear, itu tidak terjadi masalah yang besar. Lakukan 2 kali proses pengecatan karena memang posisi atas dan bawah tidak bisa bersamaan ya. Jadi nanti dicat di bagian bawah dulu, tunggu agak kering, baru kita balik lagi. Untuk rangka memang detailnya perlu lebih hati-hati ya, karena bagian-bagian kecilnya yang memang perlu kita perhatikan. Walaupun kelihatannya dia ada di bawah rangka, cuma kalau yang detail atau terlihat itu cukup lumayan banyak ya. Dan itu mempengaruhi nanti tingkat kesempurnaan pengecatan.
kita lakukan pewarnaan, lakukan clearing atau finishing dengan penyemprotan yang sempurna. Kemudian kita lakukan pendiaman atau dijemur supaya lebih matang. Baiknya 1 hari maksimal, minimal 1 hari ya, karena nanti pada saat install atau pemasangan bagian-bagian yang lainnya tidak mudah tergores. Jadi catnya sudah dianggap matang atau memang bagus. Oke. Kemudian kalau memang lebih aman, kalau mau lebih aman, memang baiknya kita lapisi dulu dengan koran atau kardus supaya pada saat install tidak terjadi goresan yang mengenai rangka. Oke. Pada saat kita sudah selesai merangkai kaki, sasis, arem, dan sok belakang, kita sudah siapkan perangkat rodanya supaya nanti bagian yang memang sudah dicat bisa diaplikasikan atau dipasang. Baik, kali ini tutorial untuk restorasi e-racking khusus bagian rangka cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, and share di Bakul Segot Channel. Terima kasih.